Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat salam senantiasa atas Nabi Muhammad, Nabi mulia yang kepadanya kita berharap syafaat di hari penghabisan. Terima kasih kami haturkan kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa membersamai dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang amalan sunnah hari Asyura. Mari segera kita mulai. Muharram merupakan permulaan tahun dalam kalender Islam yang menandai pergantian tahun Hijriyah. Keberadaan Muharram disebut bulan yang mulia merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 dan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 darinya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Menelisik lebih jauh terhadap bulan Muharram, paling tidak terdapat 2 momentum yang acap kali mendapat perhatian penting oleh umat Islam, yaitu peringatan tahun baru Hijriyah pada tanggal 1 Muharram dan hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, mengapa 1 Muharram menjadi penting? Topik ini kita akan membahas secara terpisah. Silahkan buka melalui tautan yang kami sertakan dalam deskripsi video ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Asyura atau tanggal 10 Muharram dan mengapa amalan sunnah di hari Asyura begitu penting dalam tradisi Islam. Sekarang, mari kita telusuri konsep amalan sunnah hari Asyura dan asal-usulnya. Sahabat, hari Asyura lebih dikenal sebagai hari puasa dan refleksi, di mana kita mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh para nabi terdahulu dan umatnya. Ini adalah waktu untuk pembaruan spiritual dan mencari pengampunan. Berikut ini, mari kita bahas berbagai amalan dan perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Asyura. Yang pertama, puasa pada hari Asyura. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan puasa Asyura, terdapat asumsi bahwa ritual menahan haus dan lapar ini bukanlah tradisi orisinil umat Islam, melainkan diadaptasi dari ibadah umat Yahudi. Betulkah puasa Asyura diadaptasi dari praktik Yahudi? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Asumsi tersebut sebenarnya wajar bila hanya merujuk pada satu hadis yang populer, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai landasan sunnahnya puasa Asyura. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka orang-orang Yahudi melaksanakan shaum hari Asyura atau 10 Muharram, dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam mempuasainya sebagai wujud syukur kepada Allah. Maka beliau Nabi bersabda, akulah yang lebih utama atau dekat terhadap Musa dibandingkan mereka.
Maka beliau Nabi berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa pada hari ke-10 bulan Muharram atau 10 bulan Tisrai, bulan ke-7 dari kalender Luni Solar Ibrani, merupakan peristiwa kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun dan bala tentaranya. Orang-orang Yahudi menyebut tanggal tersebut sebagai hari suci Yom Kippur. Sebagai rasa syukur, umat Yahudi melaksanakan puasa pada hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ini pula, tidak sedikit yang berasumsi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa Asyura setelah hijrah dari Mekah yang terinspirasi dari kebiasaan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Tetapi benarkah demikian? Seandainya kita merujuk pada hadis yang lain, maka kesimpulannya pasti berbeda. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa puasa Asyura telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Hadis tersebut berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya orang-orang Quraisy dulu pada masa jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah Shallallahu pun memerintahkan untuk puasa pada hari itu hingga turunnya perintah wajib puasa pada bulan Ramadan. Rasulullah setelah wajibnya puasa Ramadan berkata, barang siapa menghendaki maka ia boleh berpuasa Asyura, sedangkan yang tidak mau puasa maka tidak mengapa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Aisyah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan puasa Asyura saat masih menetap di Mekkah atau sebelum bertemu orang-orang Yahudi di Madinah. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa ketika di Mekkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang melaksanakan puasa Asyura bersama dengan orang-orang suku Quraisy. Nabi turut melaksanakan puasa pada hari Asyura tersebut, tentu saja dengan izin dari Allah, bukan ikut-ikutan agama lain. Kemudian, ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi Madinah juga melakukan puasa pada hari Asyura. Karenanya, Nabi Muhammad sama sekali tidak mengikuti tradisi Yahudi, sebab sebelum bertemu dengan orang-orang Yahudi Madinah pun beliau telah melakukan puasa Asyura. Jadi kesimpulannya bahwa puasa Asyura bukan tradisi Yahudi. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari yang sama dengan Yahudi Madinah, tetapi selanjutnya beliau memberikan pembedaan, yaitu dengan anjuran puasa Tasyu'ah, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Amalan yang kedua adalah bersedekah. Amalan lain yang juga besar keutamaannya adalah sedekah di hari Asyura. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan orang-orang yang bersedekah di hari ini akan dilapangkan rezekinya selama 1 tahun. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar meriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang bersedekah untuk dirinya dan keluarganya di hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezekinya di sepanjang tahun. Kemudian Jabir radhiyallahu an berkata, kami lalu mencobanya dan kami dapati memang demikian. Abu Zubair dan Syu'bah juga mengatakan hal yang sama. Ulama 4 madhab juga menegaskan tentang kesunahan bersedekah di hari Asyura. Sahabatku, pada praktiknya di tanah air di Indonesia, kegiatan bersedekah pada hari Asyura menjadi beragam. Di antaranya yang populer adalah tradisi bubur Asyura, memuliakan fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Bahkan
Ada anggapan memang bulan Muharram, tepatnya tanggal 10, adalah lebarannya anak yatim. Karena banyaknya yang menyantuni, seakan tanggal 10 Muharram ini menjadi bulan untungnya anak yatim. Sehingga banyak orang yang menyebutnya lebaran, mengingat makna lebaran adalah hari bersenang-senang. Begitu juga di tanggal ini, anak yatim sedang bersenang-senang karena banyak yang menyayangi dan menyantuni. Bagaimana tradisi di lingkungan atau di daerah sahabat sekalian? Coba silakan tulis di kolom komentar. Amalan yang ketiga adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini merupakan wujud kepasrahan kepada Sang Pencipta, sehingga upaya mendekat kepada Allah sebenarnya tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu saja. Namun, banyak yang menganggap beberapa hal ini lebih utama dilakukan pada hari Asyura, yaitu mengusap kepala anak yatim, memuliakan fakir miskin, memberikan ilmu atau kemanfaatan pada orang lain, mandi sunnah, bercelak, menjamu orang yang berpuasa, memperbanyak sholat sunnah, banyak berzikir, membaca Al-Quran, melakukan silaturahmi kepada semua orang, sanak keluarga, orang-orang terdekat, tetangga, maupun orang alim dan lain sebagainya. Sehingga pada hari itu dianggap sebagai saat yang mustajab bagi kita untuk melantunkan doa hanya kepada Allah Sang Maha Kuasa. Nah, sahabatku, coba tulis doamu di kolom komentar ya. Mari kita aminkan bersama-sama. Atau bagaimana tradisi perayaan Asyura di lingkungan dan daerah kamu? Mari kita berbagi kisahnya di kolom komentar. Jazakumullah. Sahabat, mari kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari rahmat dan bimbingannya. Terakhir, saya mengajak Anda untuk berbagi pengalaman Anda dalam menjalankan amalan sunnah hari Asyura di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan konten-konten religi lainnya dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga Allah memberkati Anda dengan berlimpah di hari yang istimewa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.